Kedengeran suaranya. Dosennya lagi ngomong lagi sama Pak katanya udah tinggal boleh itu kan setiap dosen punya karakteristik dan pengen kayak beda-beda. Ini mah jikalau ada yang dulunya ini di asisinya ini, biar kamu kalau misalkan dirubah judulnya kamu tuh paham apa yang harus kamu lakukan. Amin Pak. Pembelajaran reflektif terhadap Gede banget. bisa efisiensi ini ya. Efisiasi. Iya, Efisiasi. efikasi ini atau kemandirian belajar itu. Ini tuh soft skill, taruhnya pada ujung aja. Oh, soft skill tuh taruhnya di ujung. Kirain karena soft skill di depan. Taruh di ujung aja. Nah ini komunikasi kan matematis. Apa hubungannya reflektif itu kayak gimana pembelajaran? Nggak kayak gimana simulasi aja itu kan? Ngebukanya aja kamu bukan. Ngebukanya aja kamu kelihatan nggak pahamnya gitu. Nanti sih begitu, bukan masalah udah lihat gitu bukan. Paham aja, ngerti. Satu kata dua kata itu tentang itu gitu. Karena yang dituntut pemaknaan tentang hal itu. Bukan masalah kan itu. Kamu harus pas saya. Maksudnya adalah 2-3 kali cukup. Nggak usah banyak. Coba. Kalau reflektif itu kayak timbal balik gitu Pak. Proses pembelajaran seperti apa? Jangan kaya. Kaya itu kan seperti kok seperti lah. Nanti Pak. Proses pembelajaran. Proses pembelajarannya kayak Seperti proses pembelajaran yang Bayangkan, kamu tidak sendiri ya. Nggak ada yang bisik-bisikan ya. susah ya anjir. Iya. Harus tahu kosakatanya. Pingsan. Apa? proses pembelajaran yang melakukan timbal balik. Kayak gimana sih proses pembelajaran kalau gitu? Kalau reflektif sendiri itu hubungannya ke kehidupan sehari-hari juga, jadi reflektif ditambahin sama kenapa pakai komunikasi biar connect gitu reflektif. Bapak hanya self efisiensi. Bapak hanya. Nah, ini PR. Kamu mau dia doang. Kamu tidak tanya pada diri kamu. Itu bukan. Sebentar. Tentang metode pembelajaran tersebut kamu paham? Kamu harus paham. Kenapa? Nanti kan dengan diri sini. Iya kan kalau kuantitas kamu dikasih 2 kelas pembelajarannya, satunya itu tentang reflektif, mungkin yang satunya itu berbeda ekspositori misalnya. Ekspositori kita mungkin lebih ketahui bahwa cuma hanya garis besarnya saja yang mungkin mereka yang melakukan. Atau misalnya tentang tukang sebaya, misalnya ya. Perhatian. Misalkan tentang tukang sebaya. Kalau kamu udah mengerti misalkan tentang itu kan tukang sebaya dikelompokin, ada yang setiap kelompok ini ada orang-orang yang memang kemampuan matematikanya unggul. Jadi kita sebarkan satu-satu. Ngomong kayak gitu kamu ngerti sih. Murid itu mau diapain itu ngerti. Gitu loh. Tahu nggak? Pas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke ekonomi. Kamu nggak dapat itu mengajar doang biasa. Konvensional. Bisa. Itu langsung laku. Ini Pak nanya sama siapa nih? Iya. Sama Rio. Itu tadi sama kalian semua. Jadi dia saya pakai ini, saya pakai
dari tadi ikut. Kayak Kamu nanya di YouTube, simulasinya kayak gimana di kelas? Iya benar ya. Kan kamu di kelas, ini mungkin, ya kan? Tutor sebaya itu kayak gimana? Saya bikin kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Tapi yang kelima besar di kelas ini saya pisah. Satu-satu saya sebat satu. Jadi ngerti kan mau diapain di kelasnya ini? Kita belajar nih tentang trigonometri. Nah, trigonometrinya nih kapasitas rektanya nih sebetulnya, ya kan? Kemampuan apa yang mau dibangun sama yang ada 4 orang ini? Salah satunya adalah ada yang peringkat 2 di kelas ini. Dia kemampuannya sedang misalkan, dia kemampuannya di bawahnya. Kan ada kemampuan tinggi, sedang, rendah. Ini biasanya orang yang rendah misalkan ya kan? Rendah ini maksudnya tuh dia pasif gitu orangnya. Nulis ya enggak, ngalamin iya. Ya kan nggak bisa gini kan? Iya kan? Yang ini 4 nih misalnya. Kan 4-nya. Membangun sebuah kemampuan komunikasi matematis. Iya dibangun, iya. Kenapa? Karena setiap kelompok ini mereka itu mengkomunikasikan antara satu dengan yang lain. Merubah indikatornya apa aja? Komunikasi matematis itu mengubah informasi dalam bentuk tulisan menjadi bentuk grafik atau gambar. Makanya saya ngambilnya teori materi statistik atau Oke. nyambung. Enggak serta-merta, ngapain kamu di kelas, kasihan anak orang itu. Ngerti nggak? Iya. Nah, ini kasih simulasi aja ya, simulasi. 4 orang ini ada salah satunya itu memiliki kemampuan angka peringkat 2. Pastinya kan dia selektif sama guru sebelumnya itu. Memiliki kemampuan matematikanya itu memang unggul dari dengan yang lain. Kan begitu. Yang pintar belum tentu bisa ngejelasin sama si ini dan si itu. Makanya dibangun komunikasi matematika. Ngerti kan? Ngerti. Iya. Ceritakan begitu maksud. Oke. Berarti setiap kalian udah milihnya, paham nggak? Indikatornya tuh harus sesuai dengan materi yang kita agar indikatornya anggaplah tutor sebaya lah, kemampuan komunikasi matematis. Ya. Itu cuma satu nih, kemampuan hard skillnya. Bapak minta 2. Bapak minta 2. Kenapa? Karena kamu harus sekarang itu bukan hanya satu kali yang berdoa. Itu paham kan ya? Iya. Paham. Kalau sudah paham, Bapak mau ganti dong, karena saya misalnya mau menelitinya, saya bukan hanya komunikasi tapi pemecahan. Misalnya Bapak, Iya. nggak mesti ditambahin. Oh, Tidak. Kamu cari sendiri aja yang kira-kira ikutin. Indikatornya Dari apa? setiap teori-teori itu nyambungnya kemana gitu, bukan saya pengennya karena itu, bukan. Memang teorinya apa, makanya Pak Anton kemarin itu 2 paragraf aja cari kesamaan itu tuh yang memiliki kesamaan lebih cenderung dan dominan itu yang mana? Misalkan BBM nih, apa mungkin akan bertugas dari sini dan lain sebagainya. Pemecahan masalah ini kadang orang yang pintar kan dia mampu memecahkan masalah itu tapi tidak bisa mengkomunikasikan gitu loh. Makanya saya simulasikan Pak ada kemampuan dia itu mampu Langsung kesinggung. mengkomunikasikan secara baik di depan Iya, kelas, langsung kesinggung. mempresentasikan hasil jawaban pemecahan masalahnya itu ke teman-teman dan dia pun terdapat kemampuan self efficiency yang baik karena dia itu percaya diri ke depan bersama teman-temannya meskipun dia itu memiliki kemampuan yang sedang dan rendah. Kebangun kenapa? Karena ada temannya yang pintar yang mau ngajarin gitu. Paham betul masuk kelas nih mau diapain si orang-orang ini kan ada orang di kamu bener. Iya punya progres. Ngajar apa? Wah video cepat ini kerjain. Mau ngapain diapain karena setiap orang karakter itu beda-beda. Ada yang menengah, ada yang cerewet, ada
Anas yang iku, anas yang nenengan, anas yang iku, macam-macam, benar. Anas yang ngomong, dia pintar ngomong. Benar Pak. Ada juga yang nggak bagus pokoknya. Prof, si ini anak ini cuma pengen cari perhatian doang, mau pintar gue diajari. Cekatan bisa. Ada yang bisa kelas kelas 1 itu jurnalis. Pokoknya mau pakai bolot, debenan, terus pokoknya ngacak tuh bocah. Demenan. Iya. Ada dunia enggak. Coba kerja kamu sih. Kalau udah selesai, cuma pengen diperhatiin. Awas kamu jangan sampai menjustifikasi siswa itu langsung. Harus menilai makanya belajar psikologi, belajar metode, belajar bukan masalah kumpulinnya, terus kumpulin, dapat tak, habis bangun nggak ada UTS kumpulin. Itu sebetulnya bukan. Ya kemandirian belajar aja. Kamu ngerasa nggak sih pengen pinter? Dan kami. Nah makanya ada kemampuan, misalkan saya pembelajarannya itu adalah untuk sebaya pemecahan masalah dan mengkomunikasikan dengan bisa serta self efisiensi di SMP sekarang anggap kau udah begini dan kamu udah ngerti tuh teori-teorinya tes gitu. Nanti ada latar belakang ya. Nah setiap latar belakang patut akan tulis setiap paragraf. Jadi ada satu kalimat ataupun dua kalimat itu membuat minimal 2 paragraf atau minimal 1 paragraf. Gak apa-apa 1 sampai 2 paragraf. Latar belakang. Iya, instruksinya ada. Instruksi misalkan utarakan hal yang umum mengenai tentang penelitian. Berarti kan hal yang umum, tapi merepet-repetnya ngobrolin tentang itu misalnya. Nanti dikasih, nggak dikasih sekarang, dikasihnya itu pas mau pulang aja, atau mungkin besok kamu udah ngerti, kalau udah dikirim itu jangan nanya lagi. Ngerti ya? Udah tahu apa yang kamu kerjakan gitu loh. Kecil siapa? Jadi setiap poin yang Bapak tulis ini kayak esai 1 paragraf mengenai tentang judul yang sudah dikasih. Simulasinya begitu. Paham ya? Paham. Mau bikin rumusan masalah silakan. Bapak nggak nyuruh. Cuman silakan. Mau ngasih batasan masalah silakan. Terus kan sambil nusul. Cuman lagi sambil dibimbing sama Bapak. Tapi Bapak sebetulnya bukan ranah itu, Bapak. Ranahnya ini, yang Bapak jelaskan tadi, kan ini cukup 2 paragraf saja. Teori Ya, ngerti nggak? Formatnya apa? Nggak pakai halaman kayak gini, Pak. Jadi itu terlalu tua di dua. Ambilnya 5 tahun atau sampai 10 tahun kan? Ini baru ada juga Pak. Ya. Mana? Itu 2024. Ini 2007. 7. Oh iya. Yang mana? dari Oke ya? Enggak belum 2 kali. Nah, cari mengenai tentang apa yang kaitannya dengan judul Anda kan? Outline. Outline-nya apa aja? Poin-poinnya. Kamu jelaskan sebetulnya. Cuman Bapak mah butuh 2 paragraf saja setiap variabel tadi. Coba variabel tadi apa aja tadi? Tentang tutor sebaya, ya kan? Pemecahan masalah, komunikasi matematis. Terus apa lagi? Self-efficiency, ya kan? Efikasi. Efikasi apa? Efikasi. 4 tuh. Berarti kan ada 4 kali 2 paragraf. Berapa? 8. Ada 8 paragraf. Kalau kamu nyusun itu banyak. Karena ini tuh ada turunan-turunannya. Misalnya dalam
banyak itu. Turunannya itu. Cuman bapaknya Cuma nggak bapak tahu. pengertiannya aja. Maksudnya kamu ngerti nggak tentang metode itu tuh, gitu loh kayak tadi barusan bapak simulasikan. Paham? Ya. Kalau sudah, mana udah ada bukunya tentang apa? Belum. Gitu aja. Ibu kan dia tahu. Cuma tentang apa metode pembelajaran. Hard skill. Ada soft skill, hard skill. Belum beli. Belum beli. Ada di sini ada kemampuan juga tak boleh tiba-tiba. Iya ada, tapi beda nggak seini gitu. Belum beli, belum beli, belum beli. Yang hard skill, soft skill. Ada di meja. Tadi kan begitu. Ada banyak kok. Paham? Bapak ini bukan marah-marah ya, bukan? Menjelaskan. Kalau sama adik saya, pasti gitu. Gak sih. Gak gedir. Justru suwe. Enggak kalau udah Enggak bisa Jawa. Nanti ada udah pada lulus, ada yang belum, yang udah lulus ya. Kayak gitu lah sebahagia. Tanpa beban. PPL ini, oh, mama setelah tahu apa yang mau dilakukan, dan saya tahu apa yang mau saya lakukan. Instrumennya sudah disiapkan, saya mau ambil data, jangan lupa difoto, jangan lupa divideokan, jangan lupa wawancara, jangan lupa ini gitu. Udah ada list-listnya. Ini mah mau wah, ini bandel ini. Yo, kayak gitu kan. Udah ada listnya. Saya udah berapa kali silakan di sini, makanya akan ada di sini. Sama ceritanya begini. Mana sih itu tuh? Si Putri. Gak pernah masuk Pak. Dia tuh tiket juga enggak. Ini itu. Kamu itu ngomong aja. Ini Pak Putri. Di sini ada sebetulnya itu. Yang sebetulnya orangnya ada gitu. Maksud Bapak udah 5 minggu ke sini. Bapak obrolin ini kan. Sama juga. Ada tuh namanya Kak Atina. Tapi dikirim Pak. Oke dikirim. Sampai dia itu sidang sudah. Mana coba Bu ya. Makanya dia ada banget. Enggak bisa. Masalahnya ada loh. Kak Atina alasannya itu yang dikirim. Sampai mana? Ada pertemuan. Kita kapang ini. Macet Pak ekspedisinya. 2 kali, 3 kali, 4 kali sampai luas. Ya. Pengertian naon kita kemampuan memecahan masalah. Apa kayak tadi Pak? Pengertiannya ada 2 kemampuan aja. Paham. Maksud Bapak ngalurin buku ini aja sebenarnya. Bu tetek demek nate, pan ayat deh, mencoba banyak itu cari aja kamu poin kasih aja nggak apa-apa poin-poinnya aja dulu tapi belum dijabarin sama kamu terus aja. Oh iya. Itu kan beda lagi. Itu Kalau ya. beda lagi. Kayak misalkan pengertian, faktor apa saja. Oh iya. Dan sebagainya itu loh. Iya, isinya. Iya. Turunan dari Si pengertiannya. Iya. Anaknya lah. Paham ya? Kita mah 2 aja kan. 2 paragraf. Kami 2 juga pas waktu ditanya harus bisa jawab. Iya. Iya. Harus tahu konsepnya. Iya. Iya kan? Ya Pak. Iya. Terus ada indikator. Poin B-nya. 2 paragraf. 2 paragraf. 2 paragraf. Iya, 2 paragraf. Iya. Oke ya. Sama visi-visi. Bisa gitu. Ya. Indikator
gas. Berdua kali ngomong itu gas. Jadi tambahin kisi-kisi ya. Nah, kisi-kisi. Nah, fotonya mana sih Pak? Ada di sini. Oh, kisi-kisi. Karena ini data pembicaraan masalah itu adalah soalnya ini. Poinnya skornya berapa? Misalkan ada 5 soal, berarti 20 kali 5 100. Iya. Kalau kamu ada mata kuliah evaluasi pendidikan matematika? Ada. Ada. Sekarang. Sekarang kan ada disebutnya penskoran ini 20 Iya, mau tergantung apa bobot dari soal ini. Tapi kalau misalkan langkah, misalkan ada 10 langkah, setiap langkah itu dapat nilai 2. Nah iya, jadi bukan hanya kalau salah 0 itu enggak. Ada itunya poin. Ada poin-poinnya. Misalkan dia bisa menunjukkan mengetahui, merumuskan sampai dia menemukan rumus, terus dia mencoba, dia sampai mentok di situ cuma 10 poin dari 20 gitu. Jadi kan hanya 20 ini maksudnya skor total. Ketika dia menjawab seluruhnya secara penuh untuk menjawab. Bikin. Nah, sebelum bikin ini kisi-kisi soal ini, kamu tentuin dulu mana yang kira-kira mampu. Sama si Iya, nah kapasitas selektannya itu di situ tuh. materi. Iya. Oh, Nah, kamu bikin bahan ajarnya sebetulnya. Nah, bahan ajarnya itu contoh soalnya yang berkaitan dengan Kemampuan komunikasi. Kalau kemampuan komunikasi, pertanyaannya enggak berapakah gitu. Enggak. Kan bukan komunikasi kan lah. Sudah sesuai Diskusikan indikator pemecahan masalah komunikasi matematika. Misal di sini dilihat nih ya, pertanyaannya, cukupkah informasi di atas untuk menentukan luas tanah? Ya jawab cukup, kan selesai. Pertanyaan berikutnya, kalau cukup selesaikan masalah tersebut. Kalau tidak cukup lengkapi kemudian. Oh ya udah, saya kurang bagian ini. Jadi selesai. Pertanyaan ini berdasarkan indikator. Indikator itu apa? Mengidentifikasi unsur-unsur yang ditetapkan, yang ditanyakan, kecukupan unsur yang diperlukan. Jadi nanya ini harus berdasarkan sesuai indikator. itu. Nah di bahan aja contoh soal banyak nanyanya itu. Jangan cuma pas lagi dites pertanyaannya itu. Paham nggak? Kayak kalian kasih soal sama yang berbeda dengan waktu dicontoh soal. Oh, harus Sebel. Iya. Sebel kan? Bener nggak? Sama kamu. Kenapa jadi guru nih? Bahan ajarnya ada, contoh soalnya itu pertanyaan-pertanyaannya sesuai dengan pertanyaan yang kita mau tes. Terus mau TS, terus mau UASnya itu gitu. Ada di sini. Misalkan buatlah model matematika dari keterangan. Berarti kan dia membuat model dulu sebelum ini. Nah, sesuai indikator apa? Merumuskan masalah atau menyusun model matematika. Ada di sini. Oh, nggak beli gimana ngobrolnya bapaknya? Iya sih. Udah beli Pak, ini kembali. Belum dibaca. Ini pas satu loh, kan kamu pengen itu. Kamu udah milih dari sekian banyak kan? Cuma 20. Ini mana? Lembar berikutnya, isi-isi berikutnya kan beda lagi. Oh cuma selembar. Masa iya belum baca? Makanya kita agak kesel ya. Mana bukunya ada? Kita belum baca gitu. Oh cuma selembar doang kok. Doang. Siji doang selembar sebenarnya. Jadi nggak tahu itu. Udah. Sulit sih. Protes tadi. Oh cuma selembar segini doang. Protes. Karena ini Pak enggak. Biar kamu tuh sebelum menjustifikasi sesuatu, kalau itu nggak boleh. Harusnya dulu data iya tapi nanti iya kan ini beda-beda nih. Ada 1, ada 2, ini beda lagi. Beda lagi. Beda apa? Beda pembahasan. Maksudnya pembahasan apa? Ini mah indikatornya memahami masalah. Beda-beda karena indikatornya menurut siapa nih? Rosalina ada 5. Makanya bikin 5 indikator. Ini butir soalnya. Iya
sempat loh ini. Belum. Kalau bikin jawaban udah lah, silakan turun kaki. Sempat loh. Masa protes? Berarti kamu belum baca. Gitu. Yang pertama kali ketemu ini. Apa terakhir tadi? Skor. Skor. Oh, enggak, ya. Kalau pengen gitu ya susah. Tuh. Misalkan ada di sini menurut Budi, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ada di sini. Menurut Septian 1, 2, 3, 4, 5 juga. Sesuai Sesuai indikator. Kalau misalnya memang kamu ngambilnya teorinya ada 5 indikator, ya Ayat 5. anggaplah kamu ketik aja ngambil dari sini, kamu suka apa itu, biar kamu nggak pusing-pusing. Yang penting kan ini kan cuma simulasi. Kalau bisa sih, ya kan kamu bisa. Kalau bisa sih yang berbeda sehingga itu bisa dipakai untuk studi kamu begitu. Tapi kalau misalkan pengen mempercepat biar kamu paham terlebih dahulu aja cuma satu untuk dikumpulin ya jadi masalah. Cuman kamu nanti bisa paham nggak menyusun untuk buat kamu nanti gitu. Paham kan? Ini masih data kuantitatif loh, belum yang kualitatif Pak belum jelasin. Kayak metodologi penelitian Pak belum jelasin. Pak, habitat selectanya di mana? Habitat selectanya itu di sini nih. Kamu punya bahan aja, misalkan tentang gugus, misalkan yang ini ya, kan ada materi nanti itu. Contoh soalnya tuh kayak gini, pertanyaannya tuh ini, latihan, contoh jawabannya juga ada. Ini mah pas di tes aja, ini namanya kisi-kisi tes namanya pretest. Paham ya? Udah selesai, cuma seluruh doang, milih doang, ini karena banyak tuh milih. Iya, ini mah milih. Saya buat bandingin aja mana yang kira-kira yang kamu mau ambil. Pengertian cuma berapa? Seluruh doang. Dua apa? Oh, dua kali. Kan nggak banyak tuh, dua kan? Kelihatannya nggak banyak, karena kan banyak versi mau pilih yang mana. Makanya biar kamu pusing, kata bapak juga nyomot aja dari sini. Kenapa? Anggaplah Kamu nggak ada saldo gitu. Ada. Kalau kamu pusing mah, anggaplah ini aja. Kok pengen goceng pulsa? Mau beli tadi. Di sini tuh kan tinggal Tutut. adaptasi Tut. aja. Ada saldo dana. Goceng. Paham? Apa? Pengen pulsa goceng. Nanti aja pulangnya. Bikin bahan ya gugus. Ya, contoh soal. Nah, contoh soalnya nih kan ada tuh, bener nggak? Masalahnya yang diberikan, bener nggak? Pertanyaannya tuh pertanyaannya kayak tadi. Sesuai. Iya, paham? Paham. Paham. Saya masuk kelas. Saya guru. Nanti. Masuk ya. Minggu depan. Iya. Mau start, kamu tes dulu. Sebelum belajar. Ya. Iya. Pretest itu adalah tes awal. Iya. Iya. Nih, kamu ya Oh, iya. kamu belajar, dia belajar ya. Iya. Paham nggak? Paham. Paham. Tuh. Yang dibawa ini pretest, enggak serta merta langsung dikasih begitu. Ada namanya Iya. ada uji disebutnya reliabilitas. Ke dosen. Instrumennya ya. Iya, instrumennya harus divalidasi oleh dosen guru ya. Udah sama Iya betul. yang kemarin.
Jadi belum masuk aja, baru masuk nih yang saya bawa nih yang itu udah banyak duluan sebetulnya. Kalau ini sih nanti anak-anak. Iya, Soal soal ini maknya ya. Kan Bapak punya 5 soal kan gitu. Kalau saya sebarin ya, punya sebarin. Udah ACC. Jadi harus asli dulu. Sesuai dengan yang tadi itu ini kan. Mana yang tidak tahu, mana itu. Gitu loh. Paham ya? Paham. Anggap lo dari sekolah. Dikumpul. Bisa nggak itunya? Semua kan nggak bisa sama sekali gimana itu? Gak bisa. Kalau nggak bisa sama sekali gimana itu anak-anak? Cuma urusan itu Iya, beda. iya. Cuma berbeda. Iya. Yang saya tanyakan kamu bisa nggak olahraganya kalau udah ada ya? Cari mulai dari sekarang. Lihat itunya. Itu udah mulai kayak itu, nih. Yang penting kamunya nanya di internetnya, gue tahu gitu. Coba, iya lah, kok, iya kan? WiFi ada, ya. Handphone juga bagus. Nanya apa kamu di situ? Begitu, diam. Karena kamu nggak tahu yang punya. Tahu apa yang mau masak? Kan kalau udah nanya kata si laptop ya, Google, mau nanya apa di sini? Iya, bisa. Langkah-langkah sebelum membuat ISN. Oh, maksudnya gitu, udah semester 7 mah. Iya sih ya. Sekolah Iya, hanya tertulis. orang aja dibaca. Nggak dibaca. Dibaca sampai tahu kamu hafal dia tuh tulis tentang apa. Dan dilaporin itu. Benar notifikasi. Iya. Karena sering kita Kita cari. Yang sering kita lihat, yang sering kita analoginya dia. Nih, mau apa kamu? Mau ini kan? Ini mau gosip ini. Kita kan kalau kita nanya tentang hal yang kita Bener. kalau jangan betul status dulu, status teror pernah diterang. Kok sedih kan? Sedih. Status diri kamu sendiri nggak paham nih. Nggak dilakukan pada diri kamu. Dari tadi dia Kalau tuh. saya punya kan pengen kan? Aku cuma mau jauh pada sebenarnya itu bukan nggak bisa. Dari tadi. Maksudnya apa Pak? Apa? Nah kita yang banyak sih. Jangan ini aja, ini aja. Kalau mau ngobrol ya, mau ngobrol ini itu kan gak nyambung ngobrolin apa? Check out. Bagian yang mana? Jadi omongan mati lah. Wah selembar doang, masya Allah jadi. Sebelum saya lagi sampai, Pak ngomong isi-isi ya, langsung tulis. Iya, itu oke. Belum jadi keluar. Cuma selembar doang ya. Kalau 5 menit di rumah itu dari kamu. Ya kan udah kan Pakai aja. sekilas doang ada lemnya. Tinggal menginstruksikan. Tolong buatkan tabel kolomnya ini, baris kolomnya sebanyak ini, indikatornya itu. Berarti kalau menurutnya kayak kamu punya hebat asisten pintar sekali. Kamu nggak boleh. Kan, bentar. Kan ngomongnya kan asisten namanya, bisa benar kan? Iya. Itu kan. Iya. Oh manusia ini baik ya. Nih.
WA ini tahu ngomong cerita. Oh ini. Siapa yang foto? Itu kan langsung mulai siapa ya? Wah, ini yang ketawa yang udah bermain. Ada juga yang ketemu ada waktu tanpa. Selamat. Yang ngerasa masih senyum-senyum baru kan? Iya. Mendampingi kan? Kita Malah bukan sendiri. Saya ngomong cuma siapa itu enggak tahu cuma kayak kemarin Yang lain kan ada yang jawab masalahnya. Tapi ada orang enggak sih sebetulnya itu kan ngapain Wajar. biasa cuma maksudnya tergalau malam itu gak ada begitu paling malam minggu Iya. gitu Yes. ya kalau malam minggu biasa aja yang nggak tahu apa biasa Ngaruh kan kata Ungu. Emang ngaruh? iya emang ngaruh kan dari 2/16 dari 2 berbanding 16 atau 1 banding 8 gitu dari satunya dan seterusnya. Yang Udah balik lagi ya. ya. Yes. Ya, kalau gitu. Tadi indikator yang sudah Indikator. ada. Nah, di mata ekor apa nih sekarang? Bahan aja kamu susun dengan rapi nanti bukan minggu depan kamu mengutarakan Yang depan ya. Judul ya. mengutarakan kata-kata itu tapi Dari bawah. kayak bapak nih pengen lihat doang tapi nggak bapak periksa maksudnya itu nanti itu urusan dosen bimbing kalian masing-masing cuman bapak ngasih dari sekarang biar kamu tuh tahu koridornya nanti jadi dari paragraf ke paragraf yang lain itu koheren Ini gimana? iya koheren ya antara satu paragraf dengan yang lain tapi satu paragraf dua paragraf ini harus memiliki komposisi mengenai tentang hal yang umum. Paragraf 2 sampai 4 ini mengenai tentang fakta. Nah, jelas. Bapak nggak bisa, kamu buat aja di situ. Kirim. Bapak mah tugasnya adalah kamu membuat indikator. Sama Kisi-kisi. soal. Kisi-kisi. Jadi sebelum adanya di bapak cerita soal ini sebelum lahir itu harus ada diskusi dulu nih. Diskusi soal yang ada di sini selembar itu kan ada 5 ya. Nah 5 ini itu cuma soal doang kan kalau di sini. Nah ada lembar sebelumnya itu adalah diskusi soal. Diskusi soal ada di sini contoh itu. Nah sebelum ngasih soal ini sebetulnya ada disebutnya uji validitas, ada reliabilitas, ya, ada komentar dari para Ahli. Ahli. validator. Siapa yang komunikasi matematis? Siapa nih dosennya? Soalnya sendiri tentang kamu konsultasi sama beliau. Misalkan RMB, reaksi matematika, ya kan? Siapa dosen siapa? Oh sama Lutfi. Nah, bukan hanya bahan aja, bukan hanya soal, kalian juga membuat bahan aja. Nah, jadi bukan mata kuliah pantun nih. Bahan aja, alogisasi dua yaitu dia memiliki kemungkinan nanti dibuat dan digunakan ketika PPK. SMP apa SMA nih? Ya, nggak tahu. Pak, bahan ajarnya per minggu. 3 kali ketemu sampai biasanya tuh kalian tuh dikasih
bulan setengah awal sambutan, ya kan? Kedua itu kamu sosialisasi dulu, masuk kelas itu tes, ya kan? Satu, besoknya perlakuan 1, 2, 3, 4, cukup tuh. Ya berarti 4 kali itu. Iya, Oh, iya. proses. Iya. Paham ya? Nah, itu soal ini. Soalnya kamu buat dari sekarang. Paham nggak? Sama bahan aja. Bukan aja. Iya, bahan aja. Paham nggak? Nah, bahan aja ini yang berkaitan dengan materi dan indikator yang kamu buat. Tulis, yang sampai bapak ngomongnya tuh enggak berat. Yang tulisannya lengkap, foto gitu dulu. Bapak lihat ini aja. Selanjutnya, ya, bahan jadi cukup segini aja dulu dari bapak. Cuma jalan ceritanya begini. Kamu setelah ada bahan aja, itu juga sama. Iya, oh, badan dia kelihatan. Iya.